Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Inia dengan NIM 20420140114 dan saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MSI. Nah, di sini fenomena yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah prokrastinasi akademik. Berdasarkan observasi dan wawancara awal saya, telah didapatkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami prokrastinasi akademik yang dapat mengganggu produktivitas individu dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan realita. Di sini harapannya mahasiswa itu kan sudah berusia 19-25 tahun. Nah, dituntut untuk bisa memanajemen diri, mengatur waktu, kemudian mandiri. Nah, dari hal tersebut ini bisa berdampak terhadap prestasi belajarnya dia semakin baik. Dan prestasi belajar tidak hanya sekadar memenangkan suatu kejuaraan atau ranking 1, tetapi prestasi belajar juga ketika seseorang itu lulus dalam suatu mata kuliah. Namun, realita berkata lain. Pada kenyataannya, mahasiswa yang melakukan menunda-nunda ini atau prokrastinasi akademik, nah, dia ini akan menunda-nunda sampai batas waktu tertentu oleh dosennya, sehingga kemudian ketika dia sudah lewat batas atau sama sekali tidak mengerjakannya, nah, hal ini akan berdampak sama nilainya dia. Ketika nilainya dinilai kurang baik, dia mau tidak mau harus mengulang mata kuliah di semester selanjutnya yang mana harus membayar UKT. Nah, di sini akan berdampak terhadap ekonominya dia. Kemudian hubungan sosial tadi itu bersama dosennya yang awalnya baik menjadi renggang karena dia sendiri menyulitkan dirinya untuk lulus mata kuliah tersebut, dan dosen tersebut juga kesulitan untuk memberikan dirinya nilai. Kemudian hubungan dengan teman-temannya sudah melakukan skripsi, sedangkan dia masih mengulang mata kuliah, begitu. Jadi ada bersenggang. Kemudian dengan orang tua yang tadi dia mau tidak mau meminta tolong kepada orang tuanya untuk membayarkan UKT-nya. Nah, awalnya bersama orang tua jadi dekat bisa renggang karena kekurangan ekonomi untuk membayar UKT tersebut. Nah, karena tekanan ini dari ekonomi dan hubungan sosial, jadilah dia stres, kepikiran, depresi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan penelitian saya untuk mengetahui hubungan antara suasana hati dengan prokrastinasi akademik. Dan variabel penelitian, saya menggunakan suasana hati atau mood sebagai variabel X dan prokrastinasi akademik sebagai variabel Y. Saya mengambil dari Robert E. Thayer. Menurut beliau, dalam bukunya yaitu The Biopsychology of Mood and Arousal pada tahun 1989, beliau mengungkapkan bahwa suasana hati atau mood adalah suatu keadaan afektif individu dalam kurun waktu yang lebih lama dan kurang stabil. Nah, suasana hati ini tidak bisa diidentifikasi dan rentang waktunya lebih lama daripada emosi. Sedangkan emosi itu berlangsung sekitar 1-5 menit, tetapi suasana hati bisa berlarut-larut hingga berhari-hari. Dan kurang stabil kan ya, konstan, tidak tetap gitu, tentang perasaan seorang gitu. Nah, untuk prokrastinasi akademiknya saya mengambil dari Pierce Steele and Catherine B. Klinsick dalam jurnal Academic Procrastination Psychological Antecedents Revisited pada tahun 2016. Nah, menurut mereka, prokrastinasi akademik adalah keinginan pribadi untuk menunda kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran akademik yang diinginkan, yang mana dia tuh tahu bakal akan menjadi lebih buruk karena penundaan tersebut gitu. Jadi prokrastinasi akademik ini dia ini sengaja menunda-nunda, dia juga sadar dalam batas waktu tertentu. Seperti itu. Nah, jadi hipotesis saya juga X sebagai suasana hati dan Y sebagai prokrastinasi akademik. Nah, untuk variabel X-nya itu semakin baik suasana hati, maka akan semakin turun prokrastinasi akademik. Sebaliknya, semakin turun suasana hati, maka semakin bagus prokrastinasi akademiknya. Nah, dari hal ini, maka X dan Y-nya saling simpang siur, saling berlawanan arah, maka dikatakan negatif. Selanjutnya, subjek penelitian saya adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda.
pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD. Mengapa saya mengambil FUAD? Kenapa saya nggak mengambil FEBI, FASA ataupun FTIK? Maka saya berasumsi bahwa adanya perilaku prokrastinasi akademik pada FUAD, dan kenapa tidak ketiganya? Hal ini sebagai keberlanjutan kepada peneliti selanjutnya untuk mencoba apakah sama atau tidak prokrastinasi yang terjadi antara keempat fakultas ini. Kemudian saya mengambil jurusan MD Manajemen Dakwah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT, dan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Kenapa saya tidak mengambil BKI? Karena dikhawatirkannya terjadinya bias. Nah, di sini jumlah subjek penelitian saya yaitu mahasiswa aktif Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD yang berjumlah 818 mahasiswa. Nah, kan saya sudah mengetahui nih populasinya berapa. Jadi populasinya dinilai sebagai finite. Nah, data ini saya ambil dari Akademik dan Kemahasiswaan UINSI Samarinda pada laman websitenya, dan data yang saya ambil ini pada tahun 2021. Nah, di sini ada teknik sampling yang saya gunakan, yaitu non-random atau non-probability sample, di mana sampel yang saya ambil ini bukan secara acak, tetapi harus sesuai dengan karakteristik penelitian saya, yaitu semester aktif, semester 5, semester 4 atau semester 2, dan semester 2. Atau semester 2. Nah, terus kan di sini sih saya nggak tahu kan ya, karakteristiknya ini sesuai sama sampel saya, sesuai sama karakteristik saya ini nggak tahu berapa. Nah, maka dikatakan infinite sampel saya. Nah, kemudian di dalam non-random ini saya menggunakan kuota sampling. Kenapa? Karena subjek penelitian saya ini termasuk ke dalam subkelompok heterogen yang jumlah dan anggotanya itu saya nggak tahu. Makanya untuk butuh perwakilan di MD, KPI, sama IAT. Nah, perwakilan ini saya tidak tahu berapa. Nah, dibutuhkannya menggunakan teknik rumus Slovin, di mana rumus Slovin itu dimana ketika populasinya sudah diketahui. Nah, rumus Slovin ini seperti ini, bisa teman-teman lihat di N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar E kuadrat. E kuadrat dengan persentase taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Di sini telah dicoba teknik samplingnya yaitu 0,01 dengan hasil 177,7. Jika dibulatkan jadinya 178, dan untuk taraf kesalahan 5% atau 0,05 didapatkan hasil 125 karena dibulatkan. Dan taraf kesalahan 10% atau 0,10 didapatkan hasil 64. Nah, di sini saya memilih taraf kesalahan dengan 5% atau 0,05. Karena ketika memilih itu sebagai rata-rata dan juga ketika efeknya salah, maka tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah. Nah, di sini instrumen penelitian saya menggunakan skala prokrastinasi akademik, yang mana sebelumnya saya menggunakan blueprint. Blueprint ini terdiri dari 4 dimensi yang saya ambil dari Ferrari, yaitu penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas, keterlambatan mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Nah, dari 4 dimensi ini saya membuat masing-masing 2 unfavo dan 2 favo, dan akhirnya saya urutkan pertanyaan tersebut dan jadilah skala prokrastinasi akademik. Di sini saya menggunakan teknik analisis data yaitu jenis regresi berganda, di mana untuk mencari hubungan antara 2 variabel, yaitu menggunakan kemudian dianalisislah kembali menggunakan Statistical Package for the Social Sciences atau disingkat SPSS versi 22. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.